Halo teman-teman, kita kembali lagi di materi jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas web server dan domain name server atau kita kenal dengan DNS. Oke, next. Nah, apa itu web server? Web server merupakan sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya kita kenal dengan HTML. Jika merujuk pada namun ya untuk web server itu dapat mempunyai dua pengertian. Ada yang dalam bentuk hardware atau software. Dalam hardware sendiri, web server itu digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dan CSS, ada JavaScript, PHP. Tetapi dalam sisi software, dimana dalam sisi software sendiri, web server itu berfungsi sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima oleh klien, terutama klien itu sebagai browser. Selanjutnya, bagaimana cara kerja web server? Dapat dilihat bahwasanya untuk mengambil halaman website, browser itu akan mengirimkan request kepada web server. Kemudian HTTP request itu akan mengirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga akan melakukan pengecekan terhadap keamanan yang ada di HTTP sebelum dikirim ke web server. Selanjutnya pada web server sendiri, HTTP request ini akan diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan sebuah perangkat lunak yang dimana dia fungsinya untuk menerjemahkan URL atau halaman situs serta protokol yang digunakan oleh browser. Kemudian web server akan mengirimkan HTTP kepada browser atau kita kenal dengan HTTP response. Kemudian fungsi web server itu ada beberapa fungsi yang ada di web server. Yang pertama yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemudian membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian, web server itu sebagai hardware dan web server sebagai software itu memiliki fungsi yang sendiri. Di sisi hardware itu bertugas menjadi tempat penyimpanan seperti gambar, kemudian script code maupun konten halaman website. Tetapi di sisi software, selain sebagai tempat penyimpanan, fungsi web server sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Dari banyak browser web yang ini tersedia, salah satunya yang kita kenal sampai sekarang itu ada Apache, kemudian Nginx, kemudian WES, kemudian GWS, itu yang sering kita gunakan di Google untuk GWS. Selanjutnya kita nanti akan membahas DNS server, karena web server sendiri itu ada keterkaitannya dengan DNS, dimana kalau web server itu ketika mau mengakses itu hanya berupa alamat IP, tetapi ketika nanti sudah dikelola oleh DNS server atau domain name server, itu nanti pemanggilan respon yang dilakukan oleh browser itu tidak perlu menghafalkan IP address dari server yang dikelola, tapi cukup kita menginputkan nama yang kita tuju seperti Google atau Facebook, kemudian decoding, itu jenis-jenis DNS server. DNS server atau domain name server itu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Access Protocol atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet itu Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini ya menurut saya memang sangat merepotkan, tapi sebab artinya ketika ada DNS, proses pencarian browser itu tidak perlu dengan menghafalkan IP, cukup kita menginputkan nama website tujuan, nanti web server akan merespon dan memberikan HTTP request. Oke, selanjutnya tentang fungsi DNS. Fungsi DNS, dari penjelasan apa itu DNS pasti kita mengetahui ya fungsi DNS. Fungsi DNS yang pertama itu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain.
Kemudian yang kedua, meminta informasi URL sebagai sebuah website berdasarkan IP address yang dimaksudkan. Nah, itu untuk fungsi DNS. Dia fungsi yang pertama yaitu meminta informasi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada browser. Kemudian dalam bagian DNS itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada root level domain ya. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki domain name server. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL atau kita kenal dengan dotnya. .com, .id itu root level domain, hierarki yang paling tinggi di hierarki DNS. Kemudian yang kedua ada top level domain. Nah, top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis top level domain yang umumnya dipakai, keduanya yaitu generic top level domain atau country code top level domain. Kalau country itu biasanya disimbolkan dengan id.id, kemudian ada .uk untuk United Kingdom atau United States atau Amerika ya, .us itu untuk country code top level domain. Tapi untuk top level domain generic itu ada org, kemudian .com, .government, .gov ya. Oke, selanjutnya yaitu ada second level domain. Ini adalah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Kalau contoh ya, google.com. Maka untuk second level domain itu kata yang pertama itu Google. Kemudian facebook.com, maka second level domainnya yaitu Facebook. Jadi bisa dikatakan bahwa main domainnya itu adalah Google, kemudian Facebook. Oke, selanjutnya yaitu ada third level domain atau kita dengan subdomain. Merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri apabila domain diibaratkan sebagai rumah. Nah, subdomain itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Contoh mail.yahoo.com, maka kata mail itu merupakan subdomain. Kemudian yang terakhir ada hostname. Nah, hostname ini biasa disebut juga dengan scam. Ia merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini merupakan sebuah fungsi dari sebuah website atau halaman. Contoh paling banyak digunakan tentang hostname yaitu HTTP, kemudian HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Itu untuk hostname. Oke, selanjutnya cara kerja DNS. Yang pertama ada DNS query, merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Kemudian yang kedua, setelah nanti dikelola oleh DNS query, maka akan direspon oleh recursive query. User akan memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada dua kemungkinan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi yang relevan. Yang kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak ditemukan. Itu yang nanti akan dilakukan di recursive query. Kemudian setelah domain tujuan ditemukan, maka akan masuk ke iterative query, di mana user akan memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, maka DNS resolver akan mencari informasi di root server. Jadi ketika nanti seseorang akan mencari atau browsing ya istilahnya, kemudian tidak ditemukan di memori internal, maka tugas dari DNS dia akan resolver ke root domain. Dia akan mencari lebih tinggi di root domainnya untuk mencari URL yang dituju oleh browser atau oleh klien. Kemudian setelah itu akan ada proses iterative query, di mana user akan melakukan hostname. Setelah itu nanti ada non-recursive query, di mana ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authenticative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Ini ketika data yang dicari itu memang sudah ada di internal. Jadi suatu saat kita pernah membuka browser Facebook, di lain waktu nanti kita akan mencari halaman Facebook, itu kita tidak perlu memproses terlalu lama karena sekali kita mencari DNS-nya Facebook itu sudah ada di memori, di cache. Oke, selanjutnya yaitu ada DNS recursor.
DNS recursion merupakan tahapan pertama dalam pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, maka sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet. Nah, ini tadi ketika nanti di browser kita tidak tersedia halaman Facebook, maka DNS akan mencari ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu siapa? ISP, Internet Service Provider. ISP ada banyak ya, ada Telkom, kemudian Indosat, XL, itu jenis-jenis ISP, penyedia layanan internet. Selanjutnya ada root name server. Nah, katakanlah informasi yang Anda cari tadi tidak bisa ditemukan oleh ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Nah, ini tingkatan yang tertinggi lagi di atasnya ISP. Oke, selanjutnya yaitu ada TLD name service. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari, apakah dia TLD-nya jenis .com, .org, .id, .us, .uk. Nah, setelah itu dia akan merespon melalui authoritative name server, dimana setelah menemukan clue server yang diinginkan, maka authoritative name server itu akan merespon dan menyetujui web yang akan dituju. Itu tadi untuk alur proses DNS dalam mengakses sebuah informasi yang diberikan oleh browser atau klien. Selanjutnya kita nanti akan praktikum mengenai penerapan web server, kemudian DNS sebagai apa dalam pencarian ya. Jadi kita langsung buka aja di Cisco Packet Tracer yang terbaru, yaitu Cisco Packet Tracer 2023. Oke, selanjutnya kita simulasikan. Kita ketahui kita pakai 3 router, dimana untuk routernya yaitu router 1 dia terhubung dengan 2 switch 1 dan switch 2, dan masing-masing switch ada 2 komputer. Menggunakan IP 192.168//26 ya. Dia menggunakan /26 untuk router 1, dan untuk router 2 dia pakai menggunakan /25. Jadi untuk subnetnya kalau yang ini pakai 192, kalau ini pakai 128. Karena dia size untuk yang router 2 ini dia pakai /25. Kemudian di router 3, ada 2 alamat. Yang pertama dia ada server, dia pakai IP 33, dimana untuk server host server itu pakai 1, kemudian router 3 nya pakai host ID 3. Kemudian untuk yang jalur server web server dia tersambung dengan switch IP addressnya yaitu 43, IP 434343. Kemudian untuk web server pakai host ID 1, FTP server pakai host ID 2, dan mail server pakai host ID 4, karena untuk host ID 3 sudah dipakai. Jadi untuk PC1 seperti berikut. Untuk IP-nya dia pakai 192.168, karena dia pakai /26 otomatis subnetnya pakai 192. Oke, sudah terhubung ya. Kemudian untuk DNS server sendiri dia karena IP dia 33, otomatis untuk konfigurasi IP konfigurasinya pakai 33, dan default gateway-nya dia pakai host ID 3 karena pakai router 3. Kemudian submesh-nya pakai /24, jadi 255 host ID 0 /25 ya. Begitu juga di web server, dia untuk configuration IP-nya pakai 43, kemudian untuk host ID-nya untuk web server itu 1, FTP server itu pakai yang 2. Selanjutnya yaitu di access point. Nah, untuk router kedua dia pakai switch, dimana untuk IP addressnya disetting untuk untuk gateway-nya. Untuk gateway-nya dia pakai 254/225, pakai 192.168/1.254 sebagai gateway. Kemudian servernya dia pakai 253, host ID-nya pakai 253. Kemudian untuk gateway-nya tetap sama ya, 254, karena dia melalui router.
Akan tetapi karena ini nanti pakai access point, otomatis untuk IP address laptop dan smartphone itu kita buat otomatis. Jadi dia mendapatkan IP address berasal dari DHCP server yang dipinjamkan. Kemudian untuk subnet masknya dia juga otomatis berasal dari DHCP server. Begitu juga default gateway, karena gateway-nya router 2 itu 254, maka dia secara otomatis pakai 254. Begitu juga untuk DNS server, ini didapatkan dari setup yang ada di DHCP, dimana untuk DNS server kita arahkan ke 3333 host ID 1, karena untuk di sini simulasi kali ini kan DNS ada di host ID 1. Kemudian kami juga saya juga membatasi untuk maksimum user yaitu 50, dimulai dari host ID 128, berarti mulai 129 sampai ke atas. Ini untuk konfigurasi IP pada praktikum web server. Kita tes ping dulu. Jika berhasil maka untuk rangkaian ini dikatakan sukses. Kita cek dulu untuk PC 1, kita ping ke server, ke DNS server dulu. Itu pakai host ID 1, kita tes. Nah, ini berhasil. Jadi PC 1 sudah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya kita ping ke web server yaitu 4341. Apakah berhasil? Dan timeout. Nah, ini sudah berhasil. Jadi PC 1, PC 2, PC 3 otomatis dia juga bisa mengakses web server. Kita tes juga di PC 2. Desktop ping 3. Nah, dia berhasil kan. Kemudian untuk switch 2 PC 6 kita arahkan juga, kita tes ping ke web server. Dia berhasil. Kemudian kita tes juga yang wireless yang pakai access point. Kita tes ping ke web server. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita praktikum di DNS server, dimana yang kita setup ya tinggal di DNS servernya. Itu yang perlu kita buka di service, kemudian DNS kita arahkan Zarcom, dia mengarah ke web server IP host ID 1. Kemudian untuk yang mailku dia ke arah server ini, server 4. Kemudian untuk yang terakhir ya www.zarcom memanggil dari DNS yang telah memanggil web server. Jadi pertama itu ada DNS yang memanggil IP address, kemudian selanjutnya fungsi yang terakhir dia memanggil alamat DNS yang telah memanggil. Jadi ini bentuknya. Pastikan untuk masing-masing PC itu sudah terhubung dengan DNS server, dimana DNS servernya itu 3333 host ID 1. Untuk selanjutnya kita tes IP addressnya ya. Coba kita PC 2, kita buka di desktop, kita tes ping dulu servernya. Apa berhasil? Nah, ini berhasil. Otomatis untuk selanjutnya kita tes lookup. Nah, ini sudah ya. Untuk server yang tertuju oleh PC 2 yang pertama itu pakai DNS server, dia menuju DNS server, tetapi DNS server posisinya sudah memanggil alamat web server dengan nama zarcom.com. Kita tes juga lookup lagi di www.zarcom.com. Begitu juga di www.zarcom.com, dia yang memanggil dulu yaitu server DNS, yaitu server yang 33 saya di satu. Tapi posisinya saya memanggil Zarcom itu Zarcom. Maksudnya yang dipanggil tadi sama juga Zarcom. Alamatnya dari server web server, tapi dia statusnya alias
yaitu sebagai apa ya, dia memanggil yang telah dipanggil, pengibaratan seperti itu. Kita tes juga di laptop apakah berhasil. Kita ping dulu web server DNS servernya. Oke, berhasil. Otomatis kita ketika lookup berhasil juga. Nah, kan berhasil. Ya, sekian praktikum pada hari ini tentang web server dan DNS. Tetap ikuti materi jaringan komputer di YouTube saya. See you.